Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana persiapan tes P3K yang tinggal menghitung hari ya? Semoga latihan-latihan soal dari saya ini bisa memperkaya bank soal teman-teman dalam mempersiapkan tes P3K tahap yang kedua nanti. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Oh ya, untuk video kali ini full khusus untuk membahas soal IPA ya teman-teman ya. Oke, soal yang pertama, di ekosistem danau terdapat komponen biotik berupa alga air tawar, ikan herbivora, ikan karnivora, dan burung kuntul. Apabila di ekosistem tersebut terjadi pencemaran limbah yang berasal dari pabrik di sekitar danau, sehingga menyebabkan alga air tawar mengalami penurunan populasi, perubahan yang akan terjadi pada rantai makanan di ekosistem tersebut adalah titik-titik. Jadi, di sebuah ekosistem danau itu ada beberapa komponen biotik, antara lain ada alga tawar, kemudian ikan herbivora, lalu ada ikan karnivora dan burung kuntul. Nah, jika pada ekosistem tersebut ada pencemaran limbah dari pabrik yang menyebabkan alga air tawar ini mengalami penurunan populasi, maka yang akan terjadi pada rantai makanan di ekosistem tersebut adalah titik-titik. Nah, pada rantai makanan itu kan ada yang bertugas sebagai produsen, kemudian konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Nah, pada ekosistem ini, alga air tawar ini berkedudukan sebagai produsen, sehingga kalau produsennya mengalami penurunan, maka untuk konsumen tingkat selanjutnya atau konsumen 1 ya, kalau di sini berarti itu juga akan mengalami penurunan. Nah, karena konsumen tingkat 1-nya mengalami penurunan, berarti otomatis konsumen tingkat 2 dan seterusnya juga mengalami penurunan. Nah, sekarang kita lihat pilihan jawabannya manakah yang mencerminkan hal tersebut. Mulai dari yang A. Ikan karnivora akan mengalami peningkatan jumlah populasi. Berarti ini salah ya, karena harusnya mengalami penurunan. Kemudian yang B, burung kuntul tidak mengalami perubahan jumlah populasi. Ini juga salah. Kemudian C, ikan karnivora tidak mengalami perubahan jumlah populasi. Ini juga salah. Lalu yang D, ikan herbivora akan ikut mengalami penurunan populasi. Nah, ini yang betul. Jadi saya ulangi, karena produsennya mengalami penurunan, dalam hal ini alga air tawar itu mengalami penurunan, berarti konsumen tingkat 1-nya yaitu ikan herbivora, dia juga akan mengalami penurunan populasi. Nah, karena ikan herbivora sebagai konsumen tingkat 1-nya mengalami penurunan, maka kemungkinan besar atau bahkan hampir bisa dipastikan untuk konsumen tingkat 2-nya yaitu ikan karnivora juga akan mengalami penurunan. Begitu juga selanjutnya untuk burung kuntul sebagai konsumen tingkat 3 dia juga akan mengalami penurunan. Jadi pilihan A, B, C, D yang tepat adalah pilihan yang D. Ikan herbivora juga akan ikut mengalami penurunan populasi. Soal berikutnya. Kondisi hutan seperti pada gambar di samping dapat menyebabkan terjadi erosi. Usaha yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, menggalakkan reboisasi, B, melakukan rotasi tanaman, C, membuat kawasan konservasi, D, melakukan sistem ladang berpindah. Nah, kalau dilihat dari pilihan jawabannya, ini merupakan contoh kegiatan atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga hutan supaya tetap ada. Ya, tapi sekarang kita kaitkan dengan gambar yang ada di sini. Oke, gambar di sini adalah gambar hutan yang sudah gundul ya. Berarti yang perlu dilakukan adalah yang paling tepat yang A ya, menggalakkan reboisasi karena hutannya sudah gundul. Berarti untuk memperbaikinya yaitu dengan cara menggalakkan reboisasi. Berikutnya, perhatikan ciri-ciri perkembangan fisik berikut.
Yang pertama, tinggi badan bertambah. Yang kedua, gigi lepas dapat tumbuh lagi. Yang ketiga, pinggul membesar dan melebar. Yang keempat, payudara membesar. Yang kelima, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Yang keenam, pundak dan dada bertambah lebar. Pertanyaannya, seorang anak perempuan mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Ciri perkembangan fisik yang dialami anak tersebut ditunjukkan oleh angka titik-titik. Kita analisa dulu satu persatu ya. Untuk yang nomor 1, tinggi badan bertambah. Nah, ini untuk pertambahan tinggi badan itu bukan merupakan ciri perkembangan fisik pada saat masa puber, tetapi menunjukkan terjadinya pertumbuhan, dan ini dialami sejak seseorang masih bayi ya. Jadi ini bukan termasuk ciri fisik perkembangan puber. Kemudian yang kedua, gigi lepas dapat tumbuh lagi. Ini juga bukan terjadi pada masa puber, melainkan pada masa anak-anak. Dan yang ketiga, pinggul membesar dan melebar. Ya, ini salah satu ciri fisik masa puber seorang perempuan atau anak perempuan ya. Yang keempat, payudara membesar. Ini juga merupakan ciri fisik saat terjadi masa puber pada anak perempuan. Kemudian yang kelima, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Ini juga betul. Dan yang keenam, pundak dan dada bertambah lebar. Ini merupakan salah satu ciri pertumbuhan saat masa puber, tapi untuk yang nomor 6 ini, pundak dan dada bertambah lebar, itu terjadi pada anak laki-laki. Jadi yang 6 ini juga salah. Maka ciri perkembangan fisik saat anak perempuan mengalami masa puber itu adalah yang nomor 3, 4, dan 5, yaitu yang C. Berikutnya, tahapan metamorfosis lebah yang menguntungkan manusia ditunjukkan oleh angka titik-titik. Nah, untuk yang nomor 1, ini merupakan tahapan telur. Lalu untuk nomor 2, ini menunjukkan tahapan larva. Lalu angka 3 ini menunjukkan tahapan kepompong atau pupa. Kemudian yang keempat adalah lebah dewasa. Nah, yang menguntungkan bagi manusia tentunya adalah yang nomor 4, yaitu saat sudah menjadi lebah dewasa. Mengapa? Karena pada tahap ini lebah dewasa menghasilkan madu yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Oke, berikutnya. Perhatikan daur hidup serangga berikut. Ada gambar metamorfosis kecoa ya. Kemudian pertanyaannya, contoh serangga lain yang mengalami daur hidup dengan urutan sama seperti yang ditunjukkan pada gambar adalah titik-titik. Jadi daur hidup serangga dalam soal yaitu kecoa itu adalah telur, nimfa, kemudian kecoa dewasa. Nah, sekarang kita lihat dari keempat hewan ini A, B, C, D ini manakah yang daur hidupnya urutannya sama dengan daur hidup kecoa. Sebelumnya teman-teman harus tahu dulu daur hidup dari masing-masing hewan di pilihan A, B, C, D. Ini sudah saya carikan gambarnya. Sekarang kita mulai dari yang kupu-kupu. Tahapnya adalah dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kemudian untuk hewan yang kedua itu adalah hewan walang sangit. Nah, itu untuk siklusnya atau daur hidupnya dari telur, kemudian nimfa, lalu menjadi dewasa. Ya, kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu adalah kumbang. Daur hidupnya berarti mulai dari telur, kemudian larva, lalu pupa, kemudian menjadi kumbang dewasa ya. Dan yang keempat itu adalah lalat, berarti dari telur, larva, kemudian pupa, kemudian menjadi lalat dewasa. Nah, dari 4 hewan ini maka bisa dikatakan untuk kupu-kupu, kumbang, dan lalat itu mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan untuk walang sangit yang ini ya, itu berarti mengalami metamorfosis tidak sempurna seperti halnya yang terjadi pada kecoa tadi ya. Jadi siklusnya adalah telur, kemudian
nimfa, kemudian kecoa dewasa. Nah, untuk yang walang sangit itu juga sama, dari telur, kemudian nimfa, lalu menjadi dewasa. Jadi simpulannya pada soal ini, serangga lain yang mengalami daur hidup sama dengan urutan yang sama dari kecoa ini adalah yang B ya, walang sangit. Kemudian lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Sendi yang terdapat pada ruas-ruas tulang seperti pada gambar disebut titik-titik. Nah, gambar pada soal ini menunjukkan tulang belakang. Nah, antara ruas tulang belakang ini terdapat sendi. Kita lihat sendi apa namanya. Nah, di sini di tubuh manusia itu ada beberapa macam sendi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama di tengkorak itu ada sendi yang tidak bisa digerakkan ya. Kemudian yang kedua ada sendi putar. Adapun sendi putar ini memungkinkan terjadinya gerakan berputar. Misalnya pada hubungan antara tulang tengkorak dengan tulang bagian atas ya. Ini sendi putar. Dan yang C ada sendi pelana. Yang bentuknya seperti pelana kuda ya, ini contohnya saya lingkari. Dan yang berikutnya ada sendi engsel. Ini sendi engsel ini seperti layaknya pintu ya, memungkinkan gerakan ke satu arah. Biasanya terdapat pada lutut, persendian pada lutut dan atau pada gambar ini, persendian pada siku tangan ya. Dan yang berikutnya ada sendi peluru yang E. Sendi peluru ini memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah, misalnya pada hubungan antara gelang panggul dan tulang paha. Kemudian ada sendi geser. Nah, untuk sendi geser ini contohnya ada pada tulang belakang seperti pada gambar ini ya. Berarti pada soal ini sendi yang ada pada ruas-ruas tulang belakang ini adalah sendi geser yang D. Berikutnya, usus besar berfungsi untuk melakukan penyerapan air pada sisa-sisa makanan dan akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Berdasarkan fungsinya tersebut, cara menjaga kesehatan organ usus besar agar dapat melakukan fungsinya dengan baik adalah titik-titik. Ya, jadi seperti yang kita tahu, dalam usus besar itu kan berlangsung proses penyerapan air pada sisa makanan yang nantinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Sehingga untuk menjaga kesehatan usus besar itu salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan berserat dan juga tidak menunda buang air besar. Karena mengapa makanan berserat diperlukan? Karena makanan berserat ini dapat mengikat air sehingga feses menjadi lebih lunak dan mudah dikeluarkan. Dan jika terlalu lama menunda buang air besar, feses akan semakin keras sehingga sulit dikeluarkan. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A ya, mengkonsumsi makanan yang berserat supaya bisa mengikat air, kemudian buang air besarnya secara teratur atau tidak ditunda. Nah, kalau untuk pilihan yang B, menerapkan pola makan yang teratur ini masih terlalu umum ya. Karena berarti kalau pola makan yang teratur itu terkait dengan sistem pencernaan secara keseluruhan, bukan mengarah ke usus besar seperti yang diminta pada soal. Dan yang C, mencuci tangan sebelum makan ini juga menjaga sistem pencernaan secara umum, belum mengarah ke usus besar secara khusus. Kemudian mengurangi konsumsi buah-buahan, ini malah salah ya, karena bisa menyebabkan kita kekurangan serat. Kemudian, kurang serat dan juga vitamin ya kalau kurang mengkonsumsi buah. Kemudian yang D, mencuci makanan yang dimakan mentah, ini juga menjaga kesehatan pencernaan secara umum. Jadi yang paling tepat, yang secara khusus berkaitan dengan usus besar adalah yang A. Berikutnya, pada bagian yang ditunjuk dapat terserang penyakit titik-titik. Jadi yang ditunjuk adalah ini, merupakan usus buntu ya. Berarti
penyakit yang dapat menyerang organ ini adalah apakah A. gastritis, B. konstipasi, C. appendicitis, D. tifus. Kita lihat dulu. Untuk gastritis itu adalah peradangan yang terjadi pada dinding lambung. Sedangkan konstipasi itu adalah sembelit. Kemudian appendicitis adalah radang usus buntu. Jadi pada bagian yang ditunjukkan anak panah ini, berarti kemungkinan penyakit yang bisa menyerang bagian tersebut adalah yang C, appendicitis ya. Berikutnya, sekelompok siswa melakukan percobaan menghitung denyut nadi sebelum dan sesudah lari. Hasil percobaan yang diperoleh sebagai berikut. Teman-teman silahkan lihat dan cermati tabel hasil percobaan ini. Dan pertanyaannya, berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat diketahui bahwa frekuensi denyut nadi dipengaruhi oleh titik-titik. Sekarang kita lihat pilihan yang A, usia dan aktivitas. Kita lihat ke tabelnya. Apakah di sini ada data tentang usia? Tidak ada ya, karena di sini adanya tabel tentang jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian aktivitas ya, jadi dihitung sebelum lari dan sesudah lari. Jadi untuk usia tidak ada, berarti salah. Dan yang B, suhu tubuh dan usia, ini juga salah karena suhu tubuh tidak ada di tabel percobaan, kemudian usia juga tidak ada. Yang C, suhu tubuh dan tinggi badan, ini juga salah. Jadi yang betul adalah yang D, jenis kelamin dan aktivitas. Ini adalah jenis kelamin, ini aktivitasnya. Jadi tampak bahwa di tabel ini ya, dari hasil percobaan untuk perempuan itu frekuensi denyut nadinya cenderung lebih tinggi daripada yang laki-laki. Kemudian aktivitas juga ternyata mempengaruhi. Jadi sebelum berlari itu denyut nadinya cenderung lebih rendah daripada ketika sudah beraktivitas lari. Jadi yang betul adalah yang berpengaruh D, jenis kelamin dan aktivitas. Berikutnya, kegiatan yang sesuai dengan perpindahan panas adalah titik-titik. Jadi di sini A, B, C, D disediakan serangkaian kegiatan, kemudian di kolom yang kanan itu ada perpindahan panasnya. Sebelumnya kita bahas dulu, kita ingat kembali, untuk perpindahan panas itu ada 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita lihat yang pertama, konduksi. Jadi konduksi itu adalah perpindahan panas melalui zat tanpa ada bagian yang berpindah. Contohnya, sendok yang kita celupkan ke air panas, sendok tersebut akan terasa panas dari ujung sampai pangkalnya. Jadi panasnya berpindah ya, dari yang awalnya hanya di ujung, lama-kelamaan akan sampai ke pangkal. Kemudian yang berikutnya, besi yang disentuhkan ujungnya ke dalam api, maka pangkal besinya juga akan terasa panas. Nah, dari kegiatan 2 ini ya, itu berarti kan panas bisa berpindah tanpa ada bagian zat yang berpindah. Karena kan besinya dan sendoknya itu posisinya tetap, tapi panasnya bisa sampai ke ujung atau pangkal. Dan yang kedua, perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas karena aliran zat. Contohnya, panas air dalam panci yang dimasak akan menyebar panasnya. Nah, teman-teman pasti pernah ya merebus air, itu kan airnya bergerak, memutar ya, dari awalnya di bawah naik ke atas, yang atas nanti turun ke bawah. Jadi ada pergerakan zatnya atau perpindahan zatnya, itu merupakan perpindahan panas secara konveksi. Dan yang ketiga yaitu perpindahan panas secara radiasi. Nah, perpindahan panas secara radiasi itu berarti perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya, sinar matahari terasa panas sampai ke bumi. Dan contoh yang kedua, api unggun terasa panas saat kita berada di dekatnya. Nah, ini contoh di radiasi ini berarti kan panas bisa sampai ke kita tanpa adanya zat perantara. Gitu. Lalu kembali ke soal, kita pasangkan antara kegiatan dan perpindahan panas yang
tepat. Yang A, menghangatkan tubuh di dekat api unggun, perpindahan panasnya konveksi. Salah ya, harusnya secara radiasi karena tidak ada zat perantaranya. Dan yang B, mengaduk teh panas sehingga sendok terasa hangat, perpindahan panasnya radiasi. Ini juga salah, harusnya konduksi. Dan yang C, menerbangkan balon ke udara, perpindahan panasnya konduksi. Ini juga tidak tepat karena menerbangkan balon ke udara itu berarti contoh dari konveksi ya. Dan yang D, menjemur pakaian di bawah terik matahari, perpindahan panasnya radiasi. Nah ini yang betul, jadi panas matahari bisa sampai ke pakaian yang sedang dijemur tanpa adanya zat perantara. Jadi yang betul adalah yang D. Berikutnya, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara kegiatan dan perubahan wujud benda adalah titik-titik. Ini mudah, teman-teman hanya perlu ketelitian saja dalam memasangkan. Kita lihat yang pertama, pembuatan agar-agar. Kita pasangkan dulu, jadi untuk yang satu, pembuatan agar-agar itu berarti terjadi perubahan dari zat cair menjadi padat, maka membeku. Ya. Lalu yang kedua, penggunaan parfum pada pakaian. Itu berarti dari zat cair ya menjadi uap, berarti menguap. Kemudian yang ketiga, pemanasan lilin berarti kan meleleh dari padat menjadi cair, harusnya berarti yang 3D mencair. Dan yang keempat, pembuatan gula jawa dari nira kelapa, itu berarti dari cair menjadi beku, membeku. Jadi pasangannya adalah 1A, 2C, 3D, 4A. Sekarang kita lihat mana yang pasangannya tepat. Yang A, 1A dan 2C. Ya, betul ya. Dan yang B, 2D. Nah, ini salah. Dan yang C, 3B. Ini juga salah. Yang D, 4C. Ini salah. Berarti yang betul adalah yang A. Berikutnya, ada beberapa peralatan rumah tangga dan pertanyaannya, alat yang di dalamnya terjadi perubahan energi yang sama saat digunakan terdapat pada angka titik-titik. Kita lihat alat yang pertama itu adalah hair dryer, alat yang kedua pemanggang roti, gambar yang ketiga solder, yang keempat itu heater atau pemanas air, dan yang kelima lampu neon. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang pertama, hair dryer, itu berarti terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak dan juga panas. Dan yang kedua, pada pemanggang roti, itu terjadi perubahan energi listrik menjadi panas. Dan yang ketiga, solder itu juga sama, dari listrik menjadi panas. Dan yang keempat, itu juga sama juga, dari listrik menjadi panas. Kemudian yang kelima, lampu berarti dari listrik menjadi cahaya. Maka yang terjadi perubahan energi yang sama adalah nomor 2, 3, dan 4, yang C. Berikutnya, 1 tuba, 2 marakas, 3 sasando, 4 klarinet, 5 gambang, 6 harmonika. Alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup ditunjukkan oleh angka titik-titik. Nah, ini beberapa alat musiknya mungkin sudah familiar bagi teman-teman, tapi ada juga yang sebagian yang mungkin agak kurang familiar ya. Nah, jadi saya tunjukkan gambarnya dulu. Untuk nomor 1 ini namanya tuba, bentuknya seperti trompet. Dan yang kedua marakas ini, yang ketiga sasando, dan yang keempat klarinet, yang kelima gambang, dan yang keenam harmonika. Nah, dari 6 ini manakah yang dibunyikan dengan cara ditiup? Berarti yang nomor 1 ini, kemudian nomor 4 dan nomor 6. Ya, untuk yang nomor 2 ini dipukul, nomor 3 dipetik, nomor 5 juga dipukul. Berarti yang ditiup adalah nomor 1, 4, dan 6. Berarti pilihannya adalah yang B, yaitu tuba, klarinet, dan juga harmonika. Berikutnya,
Cara pembuatan magnet sesuai gambar M dan N secara berurutan adalah titik-titik. Tentang pembuatan magnet pernah saya bahas di video sebelumnya, ada 3 cara. Nah, pada gambar ini yang ditunjukkan adalah, kita lihat yang M atau yang pertama ini dengan cara menggosokkan magnet secara searah, dan yang N itu dengan cara mengaliri arus listrik. Berarti pilihan jawaban yang betul adalah yang D, menggosok dan mengaliri arus listrik. Menggosok untuk yang M dan yang N dengan mengaliri arus listrik. Berikutnya, jika saklar 1 atau S1 dibuka dan saklar 2 atau S2 ditutup, lampu yang padam adalah titik-titik. Kalau saklar dibuka itu berarti tandanya arus listrik tidak akan bisa lewat. Kalau saklar ditutup berarti arus listrik bisa lewat. Nah, sekarang pada soal ini yang diminta adalah S1, kalau saklar satunya ini dibuka dan S2-nya ditutup. Berarti lampu yang melewati S1 atau saklar 1 ini otomatis tidak akan menyala karena arus listriknya tidak diteruskan. Jadi untuk lampu nomor 1, 2, 3 ini sudah pasti dia tidak akan menyala ya. Sedangkan lampu lain masih menyala. Karena ini ya, ini kan ditutup S2-nya. Berarti harusnya begini, lampu 9, 8, 6, 7 dan juga kalau ini naik berarti untuk lampu keempat, kelima akan menyala. Jadi untuk lampu 4, 5, 6, 7, 8, 9 menyala. Sedangkan yang padam adalah lampu nomor 1, 2, dan 3, yang A. Berikutnya, bulan melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu berrotasi, berevolusi terhadap bumi, dan bersama bumi mengelilingi matahari. Jadi bulan itu berotasi, kemudian berevolusi terhadap bumi, dan juga dia berputar mengelilingi matahari bersama dengan bumi. Nah, gerakan bulan bersama bumi mengelilingi matahari dapat mengakibatkan terjadinya titik-titik. Nah, jadi ketika bulan bergerak berotasi, kemudian dia mengelilingi bumi dan juga mengelilingi matahari, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah terjadinya gerhana matahari. Mengapa? Karena ketika bulan, bumi, dan matahari itu bisa sejajar posisinya sehingga akan terjadi gerhana matahari ya. Saya ulangi, jadi gerhana matahari itu terjadi karena posisi matahari, bulan, dan bumi sejajar. Nah, gerhana ini dapat terjadi karena adanya gerakan bulan yang mengelilingi bumi serta sekaligus bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Jadi antara bulan, kemudian matahari, dan juga bumi bisa terjadi posisi yang sejajar sehingga menyebabkan gerhana matahari begitu. Kemudian untuk yang pilihan B, perbedaan rasi bintang ini terjadi karena akibat dari revolusi bumi. Dan yang C, pergantian siang dan malam ini karena gerak rotasi bumi. Lalu yang D, gerak semu harian matahari ini juga akibat dari rotasi bumi. Jadi yang betul adalah yang gerhana matahari. Saya ulangi, untuk yang B, perbedaan rasi bintang itu terjadi akibat revolusi bumi, dan pergantian siang dan malam itu akibat dari rotasi bumi, dan gerak semu harian matahari ini juga terjadi dari akibat gerakan rotasi bumi. Nah, untuk yang gerakan bulan bersama bumi mengelilingi matahari sekaligus bulan melakukan rotasi itu bisa mengakibatkan terjadinya gerhana matahari. Berikutnya, tahapan siklus air yang ditunjukkan oleh huruf P adalah. Untuk menjawab soal ini, teman-teman harus tahu dulu proses daur air ya. Jadi daur air itu berlangsung karena adanya pemanasan air oleh sinar matahari secara terus-menerus. Nah, adanya panas matahari ini mengakibatkan air di permukaan bumi, ini ya, air di permukaan bumi itu menguap atau
prosesnya disebut dengan evaporasi. Jadi ini yang air di bumi itu menguap itu disebut dengan proses evaporasi. Selain evaporasi, penguapan juga terjadi pada tumbuhan. Jadi ini tumbuhan ya mengalami penguapan itu dinamakan dengan transpirasi. Nah, uap air dari proses evaporasi dan transpirasi tadi naik ke awan. Oleh karena semakin ke atas suhu udaranya semakin rendah, berarti atau semakin dingin, itu awan yang mengandung uap air akan mengalami pengembunan atau kondensasi, yaitu dengan membentuk titik-titik air. Ini prosesnya ya. Jadi uap air tadi naik ke atas awan, karena di atas itu suhunya semakin rendah atau semakin dingin, maka awan yang mengandung uap air tadi akan mengalami pengembunan yang disebut dengan kondensasi, membentuk titik-titik air. Nah, akhirnya titik-titik air tersebut jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan yang prosesnya disebut dengan presipitasi. Sehingga pada siklus ini huruf P ini menunjukkan proses D ya, kondensasi, yaitu ketika awan yang mengandung uap air mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Berikutnya, disediakan gambar rantai makanan dan pertanyaannya adalah hewan yang tepat untuk menempati bagian X pada rantai makanan tersebut adalah titik-titik. Kita lihat pilihan yang A, laba-laba. Ini salah ya, karena laba-laba itu merupakan hewan karnivora sehingga dia tidak memakan tanaman. Jadi salah untuk yang laba-laba. Kemudian yang B, belalang. Kita lihat apakah cocok kalau belalang dimasukkan di bagian X ini. Jadi belalang dia makan tanaman ini kemudian dimakan oleh katak. Ya, bisa ya belalang. Kemudian untuk yang C, ayam, ya ayam bisa makan tumbuhan tapi dia tidak mungkin dimakan oleh katak. Jadi untuk yang C salah. Kemudian tikus, tikus bisakah makan tumbuhan? Bisa jadi, tapi dia tidak mungkin dimakan oleh katak karena bukan makanannya katak ya. Jadi yang paling tepat untuk mengisi rantai makanan ini adalah belalang. Jadi belalang makan tanaman kemudian dia dimakan oleh katak. Gitu. Berikutnya, dalam rantai makanan tersebut, laba-laba berperan sebagai titik-titik. Ini mudah ya. Jadi untuk tanamannya ini adalah produsen. Kemudian ulat itu konsumen tingkat 1. Berarti untuk laba-laba dia menempati posisi konsumen tingkat 2. Kemudian untuk burung ini konsumen tingkat 3. Lalu ular ini konsumen puncak pada rantai makanan ini. Berikutnya, tanaman jagung milik Pak Rino diserang hama belalang daun. Hama tersebut menyebabkan, ini ada kata yang terlewat, harusnya hama tersebut merusak daun muda tanaman jagung sehingga menyebabkan pertumbuhan tanaman jagung terhambat. Hal tersebut dikarenakan proses fotosintesis pada daun terganggu. Selain menyerang tanaman jagung, hama tersebut lama-kelamaan juga menyerang tanaman padi yang ditanam di dekat tanaman jagung. Permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rino tersebut dapat diatasi dengan menerapkan mekanisme rantai makanan, yaitu yang A, menyediakan pakan buatan untuk mengalihkan perhatian belalang daun. Nah, kalau menyediakan pakan buatan itu berarti tidak ada kaitannya dengan rantai makanan ya. Itu salah. Kemudian yang B, membasmi tanaman jagung dan padi yang menjadi makanan belalang daun. Ini juga malah salah ya. Nanti kalau tanaman jagung dan padinya dibasmi tidak jadi panen. Dan yang C, membasmi hama belalang daun menggunakan insektisida kimia. Ini memang bisa mengurangi hama belalang, tapi dengan menggunakan insektisida kimia itu berarti tidak menerapkan mekanisme rantai makanan seperti yang diminta pada soal. Jadi juga salah. Dan yang D,
meningkatkan populasi katak di area persawahan. Nah, ini yang paling tepat. Mengapa? Dengan populasi katak yang meningkat, berarti dia akan memakan belalang. Jadi kalau populasi katak meningkat, maka belalang yang menjadi makannya katak jumlahnya akan berkurang karena dimakan oleh populasi katak yang semakin meningkat. Dan jika belalangnya berkurang, maka tanaman milik Pak Rino akan menjadi aman. Berarti yang betul adalah yang D, yang terkait dengan mekanisme rantai makanan. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa contoh latihan soal IPA. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi tes P3K tahap yang kedua. Saya doakan usaha teman-teman dalam belajar ini tidak sia-sia. Meskipun belum tentu soal ini nanti soal yang keluar, tapi paling tidak dengan soal-soal ini teman-teman bisa berlatih untuk menganalisis kemampuan teman-teman ya dalam memilih dan memilah mana jawaban yang mungkin benar dan mana jawaban yang salah begitu. Semoga berguna dan saya doakan teman-teman bisa lulus tes tahap P3K tahap yang kedua ini.